Fotonya salah kasih saya. Ya, tapi percayalah Sani udah nggak ada gitu. Kalau Sani ada saya seneng ya gitu. Oke, saya mau khotbah tentang divine love. Bapak Saudara, sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid Kristus, keberhasilan seorang murid adalah ketika murid itu semakin identik dengan gurunya. Setuju? Setuju ya? Ya. Kalau dia nggak identik nggak bisa disebut murid dong. Betul nggak? Ya. Nah, kalau kita mau bilang jurus yang paling harus kita bisa kuasain adalah namanya jurus kasih. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau ibaratnya perguruan misalnya Sialimpai ya atau Cinglingpai begitu ya, maka kasih itu seperti jurus dasar yang harus dikuasai. Jadi kalau orang nggak bisa menguasai kasih, dia seperti tidak menguasai jurus dasar dan dia pasti tidak akan bisa menguasai jurus-jurus yang lain. Setuju? Setuju? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil jadi murid, jadikan semua bangsa muridku. Setuju ya? Jadi kita murid, gurunya siapa? Tuhan Yesus. Saya pun bukan guru, saya hanya sebagai kakak seperguruan. Konik juga kakak seperguruan, tetap gurunya Tuhan Yesus. Saya pun murid Yesus, Konik pun murid Yesus, amin. Buku kita, kitab kita, kalau ibarat perguruan namanya Alkitab. Betul ya? Jadi guru kita Tuhan Yesus, kita muridnya, buku kita Alkitab. Kurikulum kita yang utama namanya apa? Kasih. Kurikulum kita namanya apa? Kasih. Betul? Kasih. Nah, ruang kelas kita dalam kita belajar kasih adalah di gereja. Betul ya? Itu ruang kelas kita belajar kasih, dimentorin, di kelas pemuritan, kelas pernikahan, itu semua isinya kasih tuh. Mau bertobat isinya kasih, betul nggak? Kelas waktu kita mau dibaptis itu bicara tentang kasih. Betul? Kelas pranikah itu bicara kasih. Setuju nggak? Ya, itu ruang kelas. Makanya perlu untuk kita bergereja. Lalu tempat berlatihnya di mana? Kita dipanggil bukan sekedar jadi member gereja, tapi kita dipanggil jadi murid. Betul kan? Amanat Agung bilang, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan, bukan ajarlah mereka bernyanyi loh. Tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Itu kasih, betul? Jadi kita harus pandai mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Nah, ruang kita mempraktekkan di mana? Di rumah tangga. Suami istri, kita praktekin kasih. Betul? Ya kan? Dalam bersahabat, dalam bekerja, dalam berkendara. Ya kan? Orang Kristen yang kebanyakan di gereja bertumbuhnya itu dalam hal yang sebetulnya tidak terlalu penting, tidak signifikan. Misalnya apa? Tambah jago berkhotbah. Tapi kasihnya nggak bertambah jago. Tambah jago nyanyi. Tambah jago apa? Penata layanan jago. Ngatur dia, manajemen pelayanan. Nanti lu jadi asyir ya, lu ini. Kalau asyir kudu begini. Kalau WL begini, singer begini. Kalau lu bagian yang makanan, hospitality, lu begini. Lu terima tamu begini. Wah, pinter banget. Tapi kasih tidak bertumbuh. Waktu datang ke gereja, jadi jemaat biasa. Lama-lama terima tamu. Lama-lama jadi singer. Lama-lama jadi WL. Bisa bawa renungan. Tapi yang baperan tetap baperan. Ngerti maksudnya? Yang tukang marah. Yang tukang benci. Pendendam. Yang pelit, tambah pelit. Lu ikut perguruan silat, tapi lu gak jago silat namanya. Ngerti gak? Paham gak sampai sini? Nah, hari ini saya mengajarkan tentang ini. Tentang kasih. Yesus sekali lagi tidak mencari penyanyi. Nyanyi bagus gak? Bagus. Tuhan senang disanjung tinggi. Tapi Tuhan lebih senang disanjung dengan kehidupanmu yang mempraktikkan kasih. Amin. Firman Tuhan itu, waktu disampaikan kepada kita, saya mau kasih tahu. Jangan bilang begini, gue malas ikut Tuhan, nyuruh-nyuruh. Saya kasih tahu ya, kamu praktekin firman Tuhan, yang untung bukan Tuhan, yang untung lu pada. Serius. Tuhan gak pernah untung. Dan Tuhan tidak pernah diuntungkan. Ada 1.000 orang memuji Tuhan, apakah Tuhan kemuliaannya bertambah? Saya tanya, ada 1.000 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang menyembah Tuhan, apakah Tuhan kemuliaannya bertambah? Tidak. Karena kemuliaan Tuhan absolut sempurna. Bahkan ada 1.000 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang, murtad. Apakah kemuliaan Tuhan berkurang?
Juga tidak. Sempurna, absolut. Waktu Tuhan memberitakan kasih, kata praktekin, untungnya buat kita. Rumah tangga kita jadi harmonis. Di masyarakat, kita jadi orang keren, hidup kita bahagia. Coba bayangin kalau orang nyimpen dendam, marah dendam, bawa racun kemana-mana. Betul gak? Iya kan? Misalnya saya benci mau konik nih. Saya lagi makan enak nih. Makan katanya, paling enak katanya. Makan. Gitu kan kuahnya kan, pada ngiler tuh. Koan masuk. Makan juga, saya lihat dia. Saya benci sama dia, saya dendam. Itu langsung kagak enak tuh rasanya. Betul gak? Ya kan? Ada yang ngomong ya tentang dia nih. Tentang dia, beliau. Dia kayaknya merendahkan banget ya. Ada yang ngomong aja, tiba-tiba ngomong. Ini Bami langsung gak enak nih. Betul? Yang saya benci apa kabarku? Apa dia tahu jadi sakit? Kagak. Lu yang sakit. Untung kita. Amin. Lebih daripada itu Tuhan bilang gini, jika engkau mendengar dan melakukan, maka segala berkat ini akan menjadi milikmu, kata Tuhan. Segala berkat. Keren banget. Jadi hari ini para murid, kuasai jurus kasih. Amin. Ada 4 hal sederhana. Menerima, menerapkan, menuai manfaat. Meneruskan ya kepada orang lain. Kalau lu cuma terima doang, lu terusin, ya lu gak bermanfaat, gak nerima manfaat ya percuma. Cuma jadi pendengar doang. Tapi kita mau mendengar, mau menerapkannya, supaya kita menuai manfaatnya. Amin. Wow. Oke. Saya cari dulu di sini contekannya. Ini kisah saya, ya, Sani itu. Jadi hari ini kita belajar dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini ayat kita ngerti banget. Ya, lewat ayat ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, ya, kita akan dapat mendefinisikan kasih lewat ayat ini. Yang kedua, kita akan belajar bahwa kasih itu haruslah menjadi motif dalam kita berelasi. Ya, dengan Tuhan, dengan sesama. Yang ketiga, bahwa kasih itu tidak fair. 3 hal ini akan saya batasi, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita definisikan kasih. Nggak keluar-keluar ya. Oke. Ya. Kasih, definisi kasih, ya, lewat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya. Karena kasih Allah, ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang tidak percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal supaya menjadi penebus bagi kita. Jadi kasih kita dapat definisikan adalah sebuah tindakan yang tujuannya memberkati orang lain. Jadi kasih itu tindakannya memberkati orang lain. Kadang-kadang diri kita rugi. Kalau Yesus dia rugi sampai mati, ruginya mati. Allah Bapa kehilangan anaknya. Gitu. Yesus kehilangan nyawanya. Bukan hanya kehilangan nyawa, waktu. Gini, gini ya. Kalau kita jadi orang kaya nih. Ya, biasa makan di restoran mewah-mewah gitu. Tiba-tiba bangkrut jadi orang susah. Penyesuaian, makannya yang irit-irit. Terus ada lagi orang susah dapat lotre. Katakanlah 10 juta dolar Amerika. Tiba-tiba orang miskin jadi orang kaya. Ya, dari makannya yang irit-irit, kadang makan kadang enggak, tiba-tiba bisa makan mewah-mewah. Gampangan mana? Dari kaya jadi miskin atau miskin jadi kaya? Lebih gampang mana hidupnya? Miskin jadi kaya gampang, tapi orang kaya jadi miskin susah loh. Betul nggak? Saya punya teman ada kalau mau naik pesawat maunya bisnis kelas terus. Kemarin saya ada teman kan yang koting-ting tuh bisnis kelas tuh, bos martabak tuh teman saya. Martabak itu 78, pecenong 78. Dia kan gemuk, dia mau istrinya di depan. Ngisi itu nggak bisa tuh, ngisi imigrasi. Sebetulnya saya juga nggak bahasa Inggris.
Cuman kalau saya bilang nggak bisa kan gengsi saya jatuh. Jadi saya pura-pura bisa. Dia telepon kan pasal belum jalan, udah dibagi, di bisnis kan udah dibagi duluan. Telepon, gue nggak bisa gitu. Ya nanti ke sana, saya ke depan. Bisnisnya enak banget ya, selonjoran, gede, minum, makan, dikasih tinggal pesan. Wih, duit emang nggak bohong gitu kan. Nah, Tuhan Yesus dari segala-gala ada, Dia Allah Maha Kuasa, penuh kemuliaan, ya kan? Tiba-tiba jadi manusia biasa, nggak gampang lah. Betul? Apa-apa dilayanin malaikat, tiba-tiba jadi manusia biasa, nggak gampang, itu kasih. Jadi kasih kita definisikan apa? Tindakan atau perkataan, perbuatan yang tujuannya memberkati orang lain. Orang lain jadi better. Diri sendiri rugi nggak apa-apa, itu kasih. Lawan dari kasih adalah Yakobus 3:16. Ego itu, di mana ada ego dan iri hati, di situ terjadi kekacauan, pertengkaran. Ego ada satu tindakan yang tujuannya memberkati diri sendiri. Orang lain rugi kagak apa-apa. Yang penting gua happy. Nah, itu ego. Yang kita harus hidupi adalah kasih. Amin. Nah, bahasanya begini. Kalau kasih, yang penting lu senang sayang, gitu. Yang penting lu happy. Lu pesan martabak, ya gue pesenin martabak, gue pulang kerja gue cariin martabak, kasih dia gitu. Ya kan? Kita pulang kerja, terus suami kita pulang, kita siapin apa yang seneng gitu kan. Jangan suami lagi pulang, udah tuh lagi capek-capek, lu laporan. Kucing nyungsep di got lah, misalnya begitu kan. Yang gak penting-penting, nyerocos saja, itu penganiayaan. Ya kan? Suami lagi capek, nyerocos saja begitu. Ya, jadi ego itu selalu mentingin diri sendiri, nggak mikirin orang. Tapi kalau kasih, selalu mikirinnya orang lain, pasangan kita atau orang lain, nggak mikir diri sendiri. Kira-kira kalau keluarga begini, pasangan begini, aduh, pasti asoy geboy men. Betul nggak? Betul kan? Lu kalau hidup lu di pekerjaan, menghidupi kasih, saya yakin banget kamu akan naik terus, nggak bakal turun. Betul? Bos minta tolong apa aja, wah siap dan, mantep bener. Luar biasa. Nah hari ini kita menghidupi kasih apa kagak? Satu kali saya berkhotbah, ya di satu gereja pemuritan, saya diundang. Wah ternyata mereka habis pemuritan, mungkin kelas SPK lah apa gitu ya, 30 orang kurang lebih maju ke depan. Dipilih yang paling terbaik, lulusan terbaik untuk bersaksi. Bersaksinya kurang lebih begini, puji Tuhan, lewat kelas ini saya diberkatin, saya penuh kepahitan, tapi lewat kelas ini saya sudah bisa memaafkan. Wah tepuk tangan semua, haleluya, puji Tuhan, aplaus. Wah tepuk tangan semua. Ya pendetanya maju, tumbang tangan, lulus, kurang lebih gitu kan. Ya bagi ijazah, sepikat, duduk, saya maju ke depan dipanggil berkhotbah. Ibunya pas duduk begini nih, saya bilang, ibu boleh gak saya pakai kesaksiannya tadi buat mendukung khotbah saya? Boleh, tapi jangan marah ya. Iya, janji bu? Enggak, iya oke. Maaf bu, ibu usia berapa? Saya ingat, usianya 34 tahun. Usia berapa bu? 34 tahun. Oke, ini bangku kosong. Nggak usah ngeles-ngeles, tenang aja, saya tuju bangku kosong. Ya kan? Lu kemarin nih jadi contoh ya? Awas lu gue jadiin contoh lagi loh. Ya kan? Usia berapa bu? 34 tahun. Ibu, papa, mama Kristen? Kristen. Usia berapa? Papa, mama Kristen. Jadi lahir dari keluarga Kristen, begitu cerot udah Kristen. Ya, jadi kalau orang Kristen, papa mamanya Kristen, namanya bukan Kristen, Kristen. Kristen. Ya, berkarat gitu udah jadi Kristen. Oke. Waktu kecil ikut sekolah minggu? Ikut. Habis sekolah minggu lulus naik ikut remaja? Ikut persekutuan remaja. Ikut persekutuan pemuda? Ikut. Menikah, bergereja, sekarang ibu pelayanan apa jadi jemaat biasa? Pelayanan. Puji Tuhan, tepuk tangan ya, hebat ya, Kristen banget kan? Ibu 30 tahun dalam gereja belajar apa aja? Kok memaafkan baru bisa kemarin? Wih marah dia sama saya. Kagak lulus dia. Marah dia. Langsung mukanya, gitu. Kelihatan kan orang marah. Saya gak enak juga. Jangan bikin orang marah lah ya. Udah saya balik lah. Saya bilang begini. Tapi di sini ada loh.
Mungkin ini usia 60 tahun, 70 tahun. Masih belum pandai memaafkan, saya bilang gitu. Maaf ya, saya bilang, mungkin. Ngapain aja lu ke gereja? Coba di sini, usia kalian berapa tebak? Udah mahir belum memaafkan? Berarti belum bisa memberikan kasih. Lu ke gereja ngapain aja? Lo. Jangan nengok kiri kanan, nanti pulang berantem lu sama laki lu. Jangan. Halo? Halo? Saya mau tanya, lebih penting pinter nyanyi, pinter memberikan kasih? Coba, jawab. Ini marah-marahin kolektanya dikit. Lebih penting mana jago berkorban memperhatikan kasih? Tuh tahu. Kenapa tukang ngambek baperan? Hah? Sani adalah sparring partner saya untuk saya jago memperhatikan kasih. Waktu Sani dioperasi, kemoterapi, kepalanya botak, itu payudara men. Kalau dipotong, segede, maaf ya nggak apa-apa ya, segede gini nih. Kalau dipotong, itu bisa segede nampan loh. Kan waktu masih nempel gitu kan keras kan, kepegang sama jaringan kulit kan. Kalau dipotong gitu dia brak begitu, bisa segede gini men, segede kelapa. Saya pagi-pagi nungguin Sani, gak ada yang nemenin operasi. Keluarga Ibu Sani di Cikini. Iya saya bangun. Bukannya bangun tidur, bukan. Dari duduk bangun. Papa sini Pak Pino, ini Pak hasil operasinya. Ya subuh-subuh gue dikagetin, brak mau pingsan rasanya. Gede banget tuh jaringnya tuh, itu apa payudara tuh kalau dibuka itu. Gitu. Terus Sani kemoterapi, radiasi, kepalanya botak. Kulitnya hitam. Dari cantik jadi jelek. Tapi bagi saya, Sani adalah wanita tercantik di dunia. Saya ingat dia habis keluar dari ruang. Saya lupa ya uang operasi atau apa. Sani hanya memandang tembok aja. Dia gak mau lihat saya. Minder mungkin sebagai perempuan. Saya tungguin dia balik, dia gak balik-balik. Tapi kan kursi ranjang kamar rumah sakit tahu kan ada rodanya kan. Saya buka kunci rodanya, saya tarik. Saya balik ke tembok. Nah saya di sini, mau lari kemana lu gitu ya. Gitu ketemu. Saya pegang tangannya, saya berlutut di hadapan Sani. Mam, hari ini Mam, seperti dulu waktu kita menikah. Hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan malaikatnya, Hakim janji, Hakim mencintai Sani lebih daripada sebelum-belumnya. Terus saya berdoa, saya bilang, Hakim akan setia sama Sani, baik sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, senang maupun susah. Hakim janji sama Sani. Terus saya berdoa. Setiap hari saya ciumin dia. Sani kemana-mana gak pernah pakai topi-topian, dia botak, dia cuek. Harga dirinya utuh. Kasih itu menyembuhkan loh. Mentalnya sembuh. Di Benara saya dorong-dorong, saya ciumin. Saya selalu ciumin, pelukin. Jemaat juga tahu, saya ciumin, saya pelukin. Saya pegang. Bapak Ibu Saudara, mencintai orang yang bisa mencintai kita, tanda kutip ya, gampang. Tapi mencintai orang yang sudah tidak bisa mencintai kita, bukan hal yang gampang. Tapi ini sekolah kehidupan yang Tuhan Yesus kasih sama saya. Ini sparring partner, saya harus mahir. Ibarat naik sepeda, saya harus bisa naik sepeda, jangan jatuh-jatuh. Kalau hari ini pasanganmu cerewet, latih kesabaranmu. Amin. Jangan doain kapan mati, jangan. Doain. Kasih berbicara selalu, apa yang dapat aku lakukan supaya kamu senang? Apa yang saya dapat lakukan supaya kamu punya rasa aman? Apa yang dapat saya lakukan supaya kamu punya rasa nyaman? Itu kasih. Kasih tidak mengintimidasi. Kasih nggak bikin orang jadi takut. Kasih nggak bikin orang jadi, papa pulang. Pada takut semua sekeluarga.
Wah kalau lu kayak gitu, amsyong banget lu. Lu murid yang paling bego di kelas berarti. Betul gak? Murid Kristus harus pandai mempraktikkan kasih. Amin. Percuma lu jago khotbah. Waktu istri saya meninggal di rumah duka, itu pendeta tiap hari datang. Cafe itu juga datang. Ada beberapa pendeta besar peluk saya. Habis anak saya kasih testimoni, habis khotbah, anak saya kasih kesaksian, terus anak saya selalu bilang begini dua-dua. Saya bersyukur sama Tuhan, saya jadi anak Papa Hakim. Bukan pendeta besar, tapi saya bangga sama Papa Hakim. Gitu. Bangga saya. Dia manggil saya Papa Hakim, anak saya lucu ya. Gitu. Udah. Lalu teman saya yang pendeta besar itu peluk saya. Kim, seandainya anak gua bilang kayak anak lu begitu, gua sekarang mati juga gua puas, Kim. Jemaat 20.000 loh. Jemaat 20.000 dia bilang begitu. Seandainya Kim anak gua bilang begitu, gua mati merem, Kim. Tiap hari dia datang. Gua datang ke sini, Kim, dia kayak KKR buat gua. Saya nggak lakukan apa-apa. Ini kan kekasih saya. Sederhana kan? Sahabat karib saya. Ya kan? Teman saya, teman dia. Saudara dia, saudara saya. Karena dia istri saya. Mama dari anak-anak saya. Normal saya mencintai dia. Tapi viral. Ternyata kasih udah jadi barang yang langka. Orang Kristen hanya pandai bernyanyi, pandai berdoa, pandai berkhotbah. Tapi dia pandai mempraktikkan kasih. Ironis. Hari ini kita harus mulai praktekkan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Itu jurus dasar, men. Kalau ibarat latihan silat mah itu kuda-kuda dasar. Kuda dasar itu kan kuda-kuda sempurna, kuda-kuda pasang. Gitu. Ini kuda-kuda sempurna, harus bisa. Kalau berdirinya begini, disenggol begini jatuh. Harus benar kuda-kudanya. Gitu. Kalau di Indonesia itu gampang ngelatih kasih, ngelatih kesabaran. Kasih kan sabar, rendah hati, memaafkan, murah hati gitu kan, menutupi segala sesuatu, benar kan? Kalau di Jakarta kita parkir, kadang-kadang kita parkir, nyari parkir susah. Tukang parkir kagak ada. Setengah mati kita parkir ya. Lihat kiri kanan, udah dapat kita parkir setengah mati, dapat parkiran. Udah dong, nggak ada tukang parkir. Begitu kita mau keluar, kita masuk mobil, prik, buset dah. Iya kan? Kalau kita jago santet mah, ting gitu langsung jadi kupu-kupu dia kan. Tapi itu lapangan. Amin. Amin. Kalau yang begini, Tuhan beri aku kesadaran, beri aku kesabaran. Terus langsung gini, kayak itu, kayak siapa? Laba-laba merah apa sih? Spiderman. Diantup, jadi manusia super gitu. Atau kayak Asterix, minum ramuan langsung kuat gitu. Enggak, waktu kamu minta kesabaran, udah dikasih orang-orang yang nyebelin tau. Bener, betul gak? Saatnya melatih kasih. Tuhan, berikan aku kemurahan. Datangin orang-orang yang apa? Yang oportunis. Minta tolong mulu, tapi kagak tahu diri. Nggak apa-apa, latih. Amin, latih. Sempat dalam hati gini. Gitu, ketelan juga nih orang gitu ya. Jangan. Kasih selalu memberi. Amin. Kasih tidak cari untung. Kalau saya mengasihi orang, orang mengasihi saya. Kalau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi saya, namanya dagang. Sama-sama untung bukan kasih. Betul? Gua mau mengasihi lo, tapi lu kudu mengasihi gua. Lu kagak mengasihi gua kagak mau mengasihi lo. Gua hormatin lo, tapi lu kagak hormatin gua. Ngapain gua hormatin lo? Itu dagang. Tuhan Yesus nggak suruh kita berdagang, tapi Tuhan Yesus suruh kita mengasihi. Amin. Nama jurusnya taat bodoh. Ikut Tuhan kagak bego, lu kagak bisa jadi murid. Benar. Ada beberapa jurus yang Tuhan ajarkan, kita praktekannya dengan kebodohan. Misalnya apa? Berilah maka engkau akan diberi berkelimpahan.
Ayat ini jangan dipakai buat nginjilin cek-cek di glodok. Dipentung, diusir lu sama tongkatnya. Iya kan? Di mana-mana juga kudu pelit biar kaya. Lah bagi-bagi duit biar kaya. Lu pakai rumus apa? Jangan dipakai. Tapi itu hukum kerajaan Allah. Kita kudu taat bodoh. Tuhan bisa berkati kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Mengasihi orang yang gak menghormati orang yang gak menghormatin kita. Ih pegel. Betul gak? Pegel. Tapi itu hukum, itu jurus. Harus praktek. Namanya murid. Murid kagak bisa mengasihi mah bukannya murid men. Lu mah cuma sekedar hura-hura ke gereja. Jangan-jangan ke gereja cuma cari untung. Jangan-jangan ke gereja lu jadiin kayak Gunung Kawi buat kekayaan aja. Supaya toko rame, supaya pengan. Kasihan deh lu, salah alamat. Tapi kalau engkau mempraktekkan kasih, saya percaya Tuhan akan berkati engkau berkelimpahan, 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 berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Amin. Yang kedua, kasih haruslah menjadi motif dalam berelasi. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi kasih. Kita banyak kehilangan relasi atau setidaknya relasi kita menjadi rusak. Kenapa? Karena kita gagal mempraktikkan kasih. Suka kehilangan teman kan? Gara-gara kita pelit kan? Dia lagi susah, kita dulu waktu kita susah ditolong-tolong sama dia. Giliran dia lagi susah, dia minta tolong, kita nggak tolong dia. Kehilangan teman, kita nyesel. Kehilangan teman. Kita marah berlebihan sama dia. Padahal masalahnya nggak gitu-gitu amat. Dia nasihatin kita yang sensitif. Kita marah. Kalau bukan orang dekat yang nasihatin siapa? Kita kehilangan kasih. Rumah tangga jadi renggang. Kenapa? Gagal memberikan kasih. Apa-apa dicatat. Tanggal sekian, bulan sekian gue makan nasi goreng, laki gue kagak makan. Tanggal sekian, bulan sekian gue bikin burger. Dia lepehin. Tanggal sekian, bulan sekian, dia kagak nuntun gue. Dicatetin terus. Yang baik gak diinget-inget, yang jahat diinget-inget. Padahal lakinya juga lagi gak makan mungkin masuk angin. Ya kan salah paham begitu. Udah lakukan aja. Saya punya teman. Bininya melahirkan, punya anak dua melahirkan. Yang terakhir dia melahirkan, teman saya bawa perempuannya, maaf ya, cabonya. Cabo itu perempuan lah bahasa Hokkien. Perempuannya, selingkuhannya bawa ke rumah sakit. Jadi bininya melahirkan, dia kagak ditemenin. Dia sama perempuannya, dia samperin. Di depan bininya loh, lagi berbaring dia bilang gini, ini kesaksian benar-benar. Suami istri bilang, anak rohani saya nih, lebih tua dari saya. Tuh bini gua tuh, udah tau kan lo? Cakepan lo. Di depan bininya. Lihat ya, apa yang bininya lakukan, istrinya lakukan. Lakinya itu kalau pulang jam 3 malam, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Pokoknya kalau lakinya pulang selalu dibikinin air hangat. Selalu dibikinin sesuatu yang hangat-hangat. Untuk supaya suaminya minum. Dia tahu suami pasti dari bar atau dari mana. Disiapin air buat mandi, apa segala macam. Lakinya paling pantang kalau dibilang gini, lu dari mana? Paling pantang. Kalau dibilang lu dari mana? Lakinya akan ambil baju, dia pergi lagi. Tapi bertahun-tahun isinya lakukan itu terus. Pernah? Lu dari mana satu kali? Maksudnya saya mah baik pak. Dari mana? Kasihan ngapain lu begitu? Kan udah tambah tua gitu kan. Ditanya begitu. Dia muntah-muntah di kamar mandi, dia mabok, dia ambil baju, dia pergi. Kali ini perginya kemana? Ke Ancol. Dia rebahan di pasir, dia mandang ke langit. Gue jahat amat ya. Sadar juga deh. Bini gue begitu baik. Kok gue sia-siain. Rumah tangganya pulih karena kasih. Pulih. Itu laki yang sombong, saya ke rumah dia, lagi ngepel di lantai 3. Tadinya gak pernah mau. Nyapu gak mau, ngepel. Ke lantai 3 pengusaha. Karena kasih.
bertobat. Kasih itu menyembuhkan, memulihkan loh. Amin. Kalau suami kita atau istri kita lagi, tanda kutip lagi jatuh, bagian kita untuk angkat dia. Amin. Jangan dimusuhi. Ya, jangan diegoin. Tapi kita kasihi. Kita banyak kan kita mengegoi, bukan mengasihi. Jadi motif dalam berelasi haruslah kasih. Satu kali teman saya Robin datang ke rumah. Sani masih udah setengah buta. Dia WA saya. Hakim buruan pulang. Ada Robin datang ke rumah. Robin ini orang saya mentoring juga, pengusaha. Jadi saya buru-buru pulang, saya khotbah di GB Gajah Mada. Saya buru-buru pulang. Khotbah malam lah. Ada 3-4 kali khotbah, saya lupa lah. Saya datang pulang. Saya ketemu Robin, masih sempat. Terus Robin bilang gini, kenapa nggak pakai suster? Langsung dari mulut saya keluar, mahal. Tahu lah suster pribadi mahal kan? Saya mana mampu bayar? Saya pendeta full time. Nggak bisa bayar lah. Ini urusan ongkos saja setengah mati, sering nangis depan dokter, nggak punya duit. Dibukain resep cuma nangis doang. Nggak punya uang. Tindakan ini nangis doang, nggak punya duit. Sering sekali. Mujizat juga banyak. Nah, Robin bilang gini, cari aja saya yang bayar. Robin orang kaya. Datang ke rumah saya pakai Lexus, pakai supir. Supirnya pakai sarung tangan. Gitu. Mungkin mobilnya kemahalan kali, saya nggak tahu ya. Pakai sarung tangan gitu. Atau supirnya juga termasuk pembunuh bayaran juga gitu ya. Supaya sidik jari nggak kelacak. Wah, terima kasih Bin. Waduh, saya udah jalan udah ngambang-ngambang Pak. Udah kurang tidur. Sani itu sakit tulang, kankernya seluruh tulang. Pernah satu hari Sani cuma mampu gerak matanya doang. Seluruh tulangnya udah kena kanker. Tidurnya di sofa, hanya mata kedip-kedip ini doang. Mijitnya itu cuma begini doang nih. Kalau ke toilet dikit lagi, anjrit, sakit sekali. Udah tiap hari pakai morfin. Jadi saya juga udah ngambang-ngambang jalan, udah kurang tidur. Jadi habis pijit sini kaki, pinggang kaki, pundak, gitu nggak bisa habis. Paham ya orang sakit gimana ya? Dan karena ini sekolah kehidupan saya mau lulus. Jadi saya challenge diri saya untuk mengasihi Sani, saya komitmen, ada janji juga. Gitu. Dalam hati, aduh, gue bisa ngopi sama teman sekali-sekali. Gue bisa badminton, gue bisa jogging sekali-sekali, gitu. Terima kasih ya Bin, terima kasih ya Bin. Robin pulang. Saya cucian, saya tidur samping Sani. Terus ada seperti suara, impresi yang kuat sekali. Nanyanya begini, kalau Hakim sakit, Hakim paling seneng ditemenin dirawat siapa? Kalau lu sakit, lu paling seneng dirawat ditemenin siapa? Pak Sutiro ya? Apa? Ya. Sutoro, Sintoro. Pak Sintoro kalau Bapak sakit, umpama nih Pak amit-amit ya, Bapak sakit, Sintoro, Bapak paling senang dirawat ditemenin siapa? Ibu, kalau ibu sakit, ibu paling senang ditemenin siapa? Hakim langsung nangis. Saya langsung nangis. Hakim kalau sakit, Hakim paling senang ditemenin dirawat siapa? Saya langsung nangis. Saya langsung WA Robin. Bin, minta maaf ya Bin, terima kasih buat kebaikan kamu. Niat baik kamu saya berterima kasih. Tapi saya mau rawat Sani sendiri aja. Karena saya tahu waktunya Sani tinggal sedikit. Saya mau kasih dia quality time gitu. Saya mau kasih dia cinta gitu. Saya mau luapin cinta saya sama dia. Supaya di akhir hidupnya dia merasakan kasih saya gitu. Kalau saya pakai suster kan cuma bilang gini, sus udah disuapin, sus udah dikasih obat, sus udah dipijitin, sus udah diganti pampers. Jadi saya lakukan itu. Saya minyakin, saya pijitin semuanya. Kalau kita yang lakukan juga akan pasti lebih bagus. Betul nggak? Kita nggak akan biarkan ada kotoran dan apa dong di tubuh. Ya, gitu. Saya rawat sendiri. Saya rawat. Itulah kenapa anak saya bilang, gua bangga jadi anaknya Papa Hakim. Saudara, ya, kalau engkau mau dicintai sama anak-anakmu, kasihi pasangan hidupmu. Karena pasangan hidupmu itu adalah orang yang paling dicintai, harta paling berharga bagi anak-anakmu.
Tahu nggak? Hah? Lu sia-siain bini lu, anak lu marah. Anak lu nggak bakal hormat sama lo. Lu sia-siain laki lu, anak lu juga marah. Dia nggak bakal hormat sama lo. Itulah kenapa anak saya bilang begitu. Gue bangga jadi anaknya Papa Hakim. Saya bangga jadi anak Papa Hakim. Kenapa? Karena saya mencintai mamanya. Saya rawat Sani sampai akhir hidupnya. Yang paling parah ketika 10 hari sebelum Sani meninggal, Sani koma. Dikasih alat kan, lidahnya terus kan suka berbusa kan. Nah kalau tersedak itu kan bisa bahaya. Juga kasihan kan, gitu kan. Nah saya harus jagain terus tuh 24 jam. Saya sedotin 24 jam. Kadang saya ketiduran udah gak kuat. Sering bangun, sedotin, sering bangun. 10 hari itu berat buat saya. Hari terakhir saya udah gak kuat, saya panggil suster. Ambil suster buat bantuin saya. Tapi suster hanya cuma nginep sehari. Sandi dipanggil Tuhan. Hari terakhir belum Sandi dipanggil Tuhan. Dia tersenyum seharian. Lalu dokter bilang gini, Pak, ini otaknya udah gak berfungsi lagi. Udah gak bisa beri perintah kepada jantung, kepada liver, kepada ginjal. Ini sebentar semuanya berhenti semua, Pak. Gitu. Saya baru ngerti gitu ya, kayak komputer dia. Jadi ini CPU-nya udah gak nyuruh-nyuruh lagi gitu. Baru saya doa pelepasan. Tuhan memberi, Tuhan mau ngambil, saya relakan Sani. Saya berdoa sama Tuhan bilang gini loh, Tuhan jangan ambil Sani. Gak apa-apa, saya rela Tuhan buat rawat dia, saya perlu dia. Tapi saya pikir-pikir saya egois juga ya. Gitu. Akhirnya Sani dipanggil Tuhan. Praktekin kasih. Praktekin kasih lebih dari segala-galanya. Amin. Ya. Jadi guru kita Tuhan Yesus, buku kita Alkitab, kita muridnya. Ya. Kurikulum kita kasih, ruang kelas kita, ya kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang nyebelin kita tuh sparring partner kita. Kalau kita main badminton, mau cepet jago, lawan orang yang jago di atas kita. Betul nggak? Kalau orang di bawah kita mah kita nggak bakal tambah jago, tambah bego. Beneran? Bener nggak? Main basket deh, atau main pingpong deh, sama orang yang di bawah kita, prestasi kita turun. Tapi kalau kita main di atas kita kena ketarik ke atas. Nah kalau makin praktekkan kasih, ya Tuhan nanti kirim itu orang nyebelin tadi. Yang rasanya, matiin aja nih orang gitu. Tapi itu saatnya, itu lapangan kita. Itu sparring kita. Kita harus kalahin dia. Dengan apa? Ya dengan mengalah. Gitu. Ya, makanya sabar aja. Karena sabar itu indah. Indahnya kapan? Lu tungguin aja dengan sabar. Ya gitu. Pak, aduh. Istri saya sakit ini Pak, Bu. Anak saya 2 tahun gak bayaran sekolah. Gak punya duit. Uang pangkal 2 tahun, dua-duanya gak bayar. Cuman janji doang. Hidup saya berat banget. Aduh. Waktu hari ini saya ada di sini, itu anugerah luar biasa. Nah. Yang terakhir. Jadi yang pertama apa? Kita belajar tentang kasih, definisikan kasih. Amin. Dalam berelasi haruslah kasih. Dasarnya harus kasih. Ya, kita berelasi sama istri, suami, anak, kasih. Coba kalau rumah tangga begitu, keren banget gak? Kalau kalian perhatikan kasih, anakmu hidup dalam kasih. Gak bakal ego. Saya dalam keadaan gak punya uang aja, ya. Anak saya kan dulu di Jaya Raya, beberapa kan ngecamp di situ, nginep di situ, dari Papua, dari Manado, dari Surabaya, dari mana datang ke Jaya Raya itu. Kalau kita dekat rumah ya kita pagi sore pulang, pagi datang, malam pulang, Kristo. Ada berapa temennya deket-deket situ tuh, mahal, ikut klub tuh mahal, badminton itu, mahal. Beberapa orang tuanya yang lagi jatuh, nggak punya uang gitu. Saya selalu kasih duit Kristo tuh lebih. Dek, kalau ada temenmu yang nggak bisa makan, bayarin. Kesian mereka bawa dari rumah, nasi yang banyak, telur 1. Kan perlu protein kan, ajak makan deh.
ajak makan deh. Saya latih anak saya. Kelihatannya bodoh kan? Anak saya hari ini baru umur 18 udah punya salon sepatu. Saya nggak modalin. Tempat SMA buka salon sepatu. Si Christopher namanya salonsepatu.id di Kelapa Gading. Nyuci sepatu sama dia 75.000. Ada lagi orang mau nyuci sepatu 75.000. Saya mau ogah banget. Lah 75.000. Ini uang Indo loh ya. Saya lihat orang Australia aja keberatan. Apalagi gua orang Indo. Kita punya. Saya nggak modalin. Nggak keluar 1 sen pun. Ih Kristo, saya bangga. Kelihatannya kan rugi kan? Kan rugi kan? Saya juga nggak sadar kalau itu investasi. Tapi juga saya nggak berani bilang itu investasi. Tapi saya ngajarin anak saya untuk berbagi. Amin. Itu, jangan, dek, ini makanan ya. Lu kalau makan, lu jauh-jauh dari temen. Buset. Lu murid Yesus atau murid setan? Capek deh. Ini saya harap ya, jangan nyenggol-nyenggol laki yang bininya gini. Denger, jangan. Nanti pulang berantem. Jangan ya. Jangan. Satu ketika ada suami istri pulang kampung. Saya waktu dibatasin ya. Iya katanya, tersinggung iya mau buru-buru pulang. Ya udah nggak apa-apa, mau pulang dulu nggak apa-apa, tapi kolektor lu tinggalin. Suami istri pulang kampung nih, naik bis, dia turun di jalan, dia masih jalan kaki lagi untuk sampai ke rumahnya di atas gunung. Di Udik gitu rumahnya, suami istri. Terus suaminya lihat gunung di samping dia ketawa. Wah ini gunung, gunung ini luar biasa. Tahu nggak cerita gunung ini? Kenapa? Kata istrinya sedih. Ini kalau kita naik sampai ke puncak, kita tidak nginjek kodok, maka kita akan dapat pasangan hidup yang cantik, yang baik, luar biasa, yang tulus luar biasa. Kalau nggak nginjek kodok. Suaminya ketawa, aku bahagia. Aku berhasil naik ke gunung, aku nggak nginjek kodok. Wah, ketawa. Istrinya nangis. Loh, kenapa nangis? Oh, Tama nangis kejar. Loh, kok nangis? Tama nangis kejar. Kenapa sayang? Istrinya bilang gini, aku nginjek kodok pak, katanya gitu. Aku juga naik ke gunung itu, tapi aku nginjek kodok. Bukan 1, 3 lagi, katanya gitu. Makanya aku dapat kamu, katanya gitu. Ada istri-istri yang nginjak kodok? Boleh angkat tangannya, saya akan doakan suaminya. Hah? Udah lu break tangannya bawa aja, nanti berantem loh. Jangan ya. Yang terakhir, bahwa kasih itu unfair, nggak fair. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Saya garis bawahi kata mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nggak fair. Tuhan kasih anaknya, kita nggak kasih apa-apa loh. Nggak fair ya? Emang kasih itu nggak fair. Ya, kalau fair itu namanya sekali lagi apa? Dagang. Ya, gua kasih lu kasih gua, itu dagang. Ya, sekali lagi waktu saya mengasihi Sani nggak bisa mengasihi saya. Saya suapin dia nggak bisa suapin saya. Saya pijitin dia tiap hari, dia nggak bisa pijitin saya. Ngomong udah susah. Cuman saya ngerti. Ya karena suami yang ngerti kan tiap hari dampingin dia. Maunya apa saya tahu. Mau air, mau dipijit, mau apa, dia kasih kode-kode udah tahu saya. Kasih nggak fair. Saya kasih contoh tentang anak yang hilang. Ya coba dijalanin. Ada seorang anak, ada seorang bapak, sebut aja dia bapak, punya 2 anak. Si bungsu dan si sulung. Suatu hari si bungsu menghadap papanya. Bapak, aku udah dewasa nih. Aku mau jadi pengusaha. Bapak, sesuai kearifan lokal, mungkin gitu bahasanya ya, budaya kita, maka saya berhak mendapatkan separuh harta dari papa. Papanya bilang, nah belum saatnya. Usia kamu emang udah cukup. Tapi secara mental, kamu belum mampu untuk memegang uang yang segitu banyak, modal segitu banyak.
saatnya juga papa akan kasih. Jangan. Singkat cerita anaknya marah, ya bahasa Inggrisnya mungsang-mangsing. Itu bahasa Betawi itu mungsang-mangsing. Ngamuk, ngotot dia. Pokoknya gue minta harta gue separuh. Dengan berat hati papanya kasih. Oke? Gitu. Jalanin. Wah dia pergi. Uangnya buat pesta pora, Alkitab bilang begitu kan? Kalau zaman sekarang mau dia mungkin beli apa ya, beli Lexus lah, beli Tesla lah gitu mungkin ya. Kalau mau zaman dulu dia naik kuda terbaik, onta terbaik. Dia bisnis. Ya, dia bisnis. Tapi dia bilang ternyata bisnis gagal terus, dia pesta pora gagal terus, uangnya habis. Sampai akhirnya dia jadi penjaga babi. Tuh, jadi jaga babi. Dikasih makan, tapi kurang. Saya mau kasih tanya, kira-kira dia masih punya sepatu nggak? Pentingan mana sepatu sama nasi? Orang kelaparan, nasi. Pentingan mana jaket sama nasi? Nasi. Dia udah jual semua habis. Sampai dia bilang gini, kelaparan nih dia. Tuhan boleh nggak saya makan makanan babi ini? Tuhannya bilang nggak boleh. Artinya kita mau ceritakan bahwa dia sampai semiskin-miskinnya. Lagi miskin biasa, ingat bapaknya. Aduh, di rumah bapak gua mah ya, bapak gua juga bos. Bapak gua ini peternak dan juga petani yang sukses. Karyawannya banyak, tapi nggak gini-gini amat hidupnya. Gue pulang aja, tapi malu. Kalau lagu dangdutnya ada tuh, pulang malu tak pulang rindu, pulang malu tak pulang rindu gitu lah ya. Tapi daripada mati, pulang aja. Dia juga bagus loh hatinya, bertobat loh. Dia bilang gini, udahlah, gue gak usah jadi anak lagi. Jadi upahan bapak aja cukup. Dia pulang. Singkat cerita dia pulang. Tanpa jaket, tanpa sepatu. Compang-camping kayak gembel. Gampang gak pulang? Gak gampang pulang. Papanya di rumah, itu kalau orang, begitu anaknya merantau. Kalau orang pulang, merantau atau keluar kota dagang, papanya itu pasti tungguin. Dari mana? Ketemu anak gua si bungsu gak? Enggak om. Kali-kali ketemu, ada orang mau pergi. Titip-titip ya kalau ngeliat si bungsu ya, kabarin ya. Namanya bapak. Ya kan? Tiap kalau dia habis kerja sore atau pagi ngopi, ngeteh, dia pasti lihat di mana anaknya pergi, berharap anaknya pulang. Alkitab catat gitu loh. Ketika anaknya pulang, ini kasih. Dari jauh bapaknya udah tahu loh. Padahal anaknya udah kurus. Jalannya udah gak gagal lagi seperti dulu. Betul ya? Ini penyakitan. Kalau kita di Jakarta, dari Jawa pulang ke Jakarta misalnya, atau orang Jakarta pulang ke Jawa, di tengah jalan banyak warteg masih bisa minta-minta makan, pasti dikasih makan. Ini lu padang pasir men. Betul gak? Makanan babi yang dikasih, ini anak udah jalan udah sempayangan. Tapi bapak ngenalin loh, Alkitab catat loh, bapaknya yang ngejar loh. Dia lihat dari jauh ada bayangan, dia kenalin anaknya, dia kejar loh. Waktu dia kejar tuh anak tersungkur, jas. Apa anaknya bilang? Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebut anak. Ampuni aku Bapak. Jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Bapaknya jawab gak? Alkitab gak catat bapaknya jawab apa, tapi Alkitab catat begini. Bapaknya angkat dia, peluk dia. Gaduh rumahnya. Bujang-bujangnya di halaman, di kebun lihat, gaduh. Tuannya yang mulia lagi melok pengemis. Belum pernah seumur-umur tuannya melok pengemis. Mereka berdekat nyamperin, dia lihat, siapa itu? Terus tuannya teriak begini. Ambil jubah yang paling bagus. Ambil sepatu. Ambil cincin. Cari lembu yang paling tambun, yang paling gemuk, yang paling bagus, potong. Kasih tahu tetangga-tetangga, ntar malam kita bikin pesta. Sebab anakku yang hilang telah kembali, kutemukan kembali. Begitu kan? Artinya apa? Kasih cincin yang paling indah. Cincin melambangkan apa? Putra.
Itu bapaknya bikin gitu. Jadi aku gak layak lagi disebut anak, jadikan aku upah. Lalu singkat cerita di dalam. Next, waktu dia di dalam. Next, waktu di dalam. Si sulung pulang dari kebun. Ada apa, rame-rame ada apa? Itu Tuhan, adiknya udah pulang. Terus papa bikin pesta antar malam. Saya disuruh keliling-keliling kasih tahu kerabat tetangga-tetangga. Nanti malam pesta, papa senang anak pulang. Si sulung gitu. Panas hati dia. Papanya lihat di dalam. Kenapa dia si sulung? Sulung, kenapa kamu? Tanya lagi kenapa? Papa bikin apa? Itu si bungsu, anak kurang ajar pulang. Papa bikin apa? Bikin pesta, papa suka. Mana pantas papa? Itu anak kurang ajar, anak durhaka. Bikin malu keluarga. Habisin harta kita, sekarang dia pulang. Jadi gembel, bikin malu. Hidup tercela, pulang gagal. Bikin malu, papa bikin pesta. Kayak pahlawan pulang perang yang berhasil. Dengan katain apa? Nggak fair pak. Saudara, teman-teman semua, kasih emang nggak fair. Yesus bilang, aku datang ke dunia bukan buat orang sehat. Tabib datang bukan buat orang sehat, tapi buat orang sakit. Amin. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang benar, itu bukan kasih. Itu mencengli aja orang hidup. Betul? Orang Kristen ini juga bahaya. Sangat permisif mengasihi orang berdosa. Tapi terhadap orang-orang kudus yang berdosa, kejam banget penghakimannya. Ngeri. Kalau kita nih ajak orang dunia ke gereja, datang. Terus sekali dia buat dosa, sekali jatuh dalam dosa, kita nggak apa-apa, datang lagi ke gereja dong. Baik. Tapi kalau pendeta jatuh dalam dosa, kejamnya, kejam sekali. Satu kali, yang orang Surabaya kenal Andreas Raharjo, pendeta Andreas Raharjo, GKPB, tahu? Satu hari dia bikin Natal, entah tahun 2020 atau 2019 bikin Natal. Waktu dia bikin Natal, ini jemaatnya orang kaya banyak kan. Dia adalah orang yang mewarisi gerejanya KIR, pendeta Yeremia Rim. Yeremia Rim adalah salah satu pendeta yang go internasional di zamannya, yang dimana pada hari itu orang Indonesia nggak pernah ada yang internasional sebetulnya, laki-laki. Ya Stephen Tong udah lah ya, tapi yang Pentakosta itu mungkin KIR yang pertama kali. Dia fasih berbahasa Inggris berkhotbah dan dia mengoncangkan Indonesia dengan KKR. Ya, kasih melanda Indonesia, kasih melanda Jakarta, KKR. Itu pergerakan anak muda juga luar biasa. Nah, jubahnya diturunin ke KKR. Tahu ya Om ya? Komentar ya? GKPB. Ya, Yeremia pada zamannya luar biasa kan? Di Jakarta pun juga luar biasa. Natal itu dia undang Frankie Sihombing. Itu orang-orang kaya dalam gereja, orang kaya kan tahu sendiri ngaturnya kuat ya. Di sini mah enggak. Yang nyumbang gede-gede ngaturnya kuat, di sini enggak. Di sono. Gitu. Protes semua. Itu Koan, saya panggil dia Koan. Itu mencucurkan mata cerita masa. Dia undang Frankie Sihombing. Apaan itu orang berdosa, bla 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 bla. Tahu ya kisah Frankie kan? Kita aja sampai gak mau nyanyiin lagu dia di gereja. Beberapa gereja banyak gak mau nyanyiin lagu Frankie lagi. Waktu Frankie bangun bikin lagu itu kan lagi diurapin tubuhan. Singkat cerita hari H-nya tetap Koan paksa ngotot naikin Frankie Sihombing. Frankie Sihombing ke mimbar. Begitu saatnya Frankie naik ke mimbar, Frankie bilang gini, "Papi terima kasih ya," langsung nangis. Frankie-nya nangis. Gak bisa berkata-kata Frankie Sihombing. Nangis. "Papi terima kasih. Terima kasih. Papi, udah bertahun-tahun saya gak berkhotbah. Gak ada orang yang undang saya khotbah. Udah bertahun-tahun saya gak melayani Tuhan. Gak ada orang yang mau minta saya pelayanan. Tapi hari ini saya ada di gereja yang sangat besar. Di mall gerejanya, di Citra Mall. Gede gerejanya.
Tapi sehari ini ada di mimbar yang besar. Acara yang besar. Papi kasih saya. Terima kasih papi. Terima kasih papi. Sudah bertahun-tahun papi kirimin saya duit terus. Saya gak punya duit papi. Untuk beli obat, untuk makan gak punya uang. Papi yang kasih saya duit terus. Terima kasih sampai hari ini papi kasih duit. Terima kasih papi. Buat kasih yang tulus. Buat kasih yang luar biasa. Wih itu, hari itu Frankie belum khotbah udah pada nangis semua. Baru pada ngerti. Kasih itu menerima segala sesuatu. Amin. Kita menjahatin Frankie. Kalau bukan kita, siapa yang angkat Frankie? Dia hamba Tuhan. Ya maaf ya kalau saya salah bicara ya. Ini kan konteksnya beda. Hani Limantara di Malang jatuh. Orang marah. Semua orang jadi hakim, hakimi. Koan mentorin dia datang. Gua backing lu, gua backup lu. Koan. Satu dunia hina Koan. Cerita juga sama saya nangis dia. Semua orang hina gua, Kim. Kenapa gua ngedampingin orang berdosa, orang hina begini? Koan bilang gini, kalau bukan kita siapa, Kim? Lo aku Kim, gak kebagusan juga jadi orang, Kim. Aku Kim bukan orang yang kebagusan, Kim. Maksudnya gini, gue bukan orang yang suci, gue juga orang berdosa. Lo kelihani gak kita? Openi siapa yang mau openi dia? Semua orang musuhin dia. Bapak saudara, Tuhan gak pernah suruh kita jadi hakim. Gak pernah. Menghakimi itu jobnya Tuhan. Jobnya kita yang utama adalah mengasihi. Jangan pernah jadi hakim buat sesamamu. Bagian kita mengasihi. Jadi hari ini kita belajar 3 hal dari Yohanes 3:16 tentang kasih. Yang pertama, kita dapat menefikan kasih. Ya, bahwa kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tujuannya bikin orang lain jadi better. Kadang-kadang kita rugi. Yang kedua, kita dapat menefikan bahwa kasih haruslah menjadi motif dalam kita berrelasi. Yang ketiga, bahwa kasih itu gak fair. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa jadi berkat buat kita. Mulai praktekkan. Kita murid Kristus, guru kita siapa? Tuhan Yesus. Bukunya? Alkitab. Ruang kelasnya? Gereja, kelas-kelas pemuridan. Betul? Ruang prakteknya di mana? Karena ini keterampilan di kehidupan sehari-hari. Itu ruang praktek kita. Orang-orang yang menyebalkan, itulah sparring partner kita untuk kita menajamkan kita, menumbuhkan kita. Ya, saya tidak anti kalian berdoa, harus doa terus. Kok hakim tuh bilang jangan berdoa, yang penting kasih gitu. Dasar aja lo malas doa. Gua jadi alasan. Doa harus. Doa penting. Sangat penting. Ya, ini kita ngomongin tentang praktek. Nyanyi penting nggak? Penting juga. Oh, kalau gitu jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Nyanyi penting. Ya. Yuk kita berdiri, pemusik boleh ke depan. Haleluya. Kita naikkan pujian mengasihi lebih sungguh. Bapak saudara yang dekat pasangannya boleh gandeng dan nanti kalian boleh saling mendoakan. Ya, saya percaya ketika sekalian saling rekonsiliasi, maka benteng-benteng yang membuat saudara berjarak itu akan diruntuhkan. Dan hubunganmu akan semakin dekat, akan semakin harmonis. Dan rumah tanggamu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh.